Pada tahun 1939 di London, seorang kritikus drama bernama Jimmy Erskine, dia adalah seorang tokoh kritikus dihormati sekaligus ditakuti oleh banyak pemeran drama pada saat itu. Jimmy mendapatkan kehormatan, gelar, dan harta dari profesinya ini. Meskipun begitu, Jimmy memiliki sifat sombong dan selalu berkata seenaknya ketika memberi kritik. Halo, gua Angga. Video kali ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Critics tahun 2023. Film ini membuat siapapun akan gregetan karena ceritanya yang begitu penuh problematik karena ulah si Jimmy Erskine ini. Dan bagaimana ceritanya? Sini gue ceritain. Film diawali dengan seorang bernama David di hadapan ayahnya yang menghembuskan nafas terakhirnya. David sepertinya memiliki hubungan kurang baik dengan ayahnya. Kini David menjadi pewaris perusahaan ayahnya, yaitu The Daily Chronicle, yang bergerak dalam bidang media cetak seperti koran dan tabloid. Dan Jimmy bekerja untuk perusahaan ini sebagai kritikus drama. Kini The Daily Chronicle sedang mengalami masa sulit. Jimmy dengan kawannya sedang minum-minum dan perbincangan mereka berisi cemooh pada The Daily Chronicle karena sekarang perusahaan tempat mereka bekerja menerapkan peraturan baru yang bertujuan untuk mengikis biaya. Jimmy mendatangi David dengan keadaan mabuk sambil bercerita tentang masa lalu ketika ayahnya David menawari pekerjaan menjadi kritikus di The Daily Chronicle. Jimmy bercerita dengan gaya menyebalkan. Ini adalah Nina Land, seorang aktor drama malam ini yang berjudul The White Devil. Dia mendapatkan sebuah hadiah bunga dari penggemar rahasianya. Nina begitu gugup karena khawatir akan mendapatkan nilai yang buruk dari Jimmy dan pertunjukan drama pun dimulai. Attend the Duke. Jimmy yang sedang menulis untuk hasil kritikannya tiba-tiba diganggu oleh seorang perempuan. Perempuan ini mencoba mengubah sudut pandang dari Jimmy. Jimmy yang merasa terganggu dan memanggil Meadows, seseorang yang bekerja di tempat ini. Jimmy dengan enak memarahinya dan berkata kalau dia butuh ketenangan. Jimmy menyuruh Meadows mengusirnya. David dari kejauhan melihat kelakuan Jimmy. Jimmy dan Tom, sekretarisnya, membuat naskah kritikan hasil semalam untuk dimuat di koran. Setelah selesai, Jimmy dan Tom pergi untuk memberikan hasil kritikannya kepada editor, yaitu Hugh. Jimmy menulis dengan kritik yang pedas, bahkan pada judul kritikannya menggunakan bahasa yang tidak sopan. Hugh menyuruh menggantinya, tapi Jimmy menolak, dan setelah itu Hugh memberikan kabar bahwa drama semalam David begitu menyukainya dan memberikan ulasan positif. David berkata kalau itu adalah drama terbaik pada musim ini. Lalu Jimmy merespon kalau David bukanlah seorang kritikus, dia tidak layak mengkritik sebuah drama. Belum sampai di situ kabarnya, ternyata David sudah memecat beberapa kritikus selama di perusahaannya. Dan lebih mengejutkan Jimmy adalah kalau David tidak menyukai Jimmy. Misi David kini di perusahaan akan menargetkan untuk pasar yang lebih friendly, dan itu tulisan Jimmy sangat tidak cocok dengan misi David. Singkat cerita, kini koran The Daily Chronicle terbit. Kritikan dari Jimmy telah dimuat dalam koran, dan isi dari kritikan itu tidak ada sedikit pun perkataan yang bagus dari Jimmy. Bahkan Jimmy merendahkan akting dari Nina yang disamakan dengan keledai. David yang membaca hasil Jimmy langsung menelpon Jimmy. Sementara di sisi lain, Nina kedatangan ibunya. Ya, wanita ini yang semalam mengganggu Jimmy adalah ibunya Nina. Dia bernama Annabelle. Annabelle memberikan semangat kepada anaknya setelah mengetahui kritikan dari Jimmy, dan Annabelle menyuruh Nina untuk pergi menemui Jimmy sebelum Nina memerankan drama yang akan datang. Nina pun menemui Jimmy. Nina tidak langsung menegur, dia mengikuti sampai taman dan berbicara di sana. Nina menunjukkan kekecewaannya karena ia butuh 10 tahun untuk bisa sampai di titik ini. Luapan emosi Nina begitu tinggi, sampai-sampai Nina ingin mencakar wajah Jimmy, dan tiba-tiba seseorang datang mencoba melerai. Pria ini tiba-tiba berkata kalau Jimmy menyukai hal yang kasar. Nina langsung mengerti maksud perkataan pria ini. Jimmy ternyata seorang homoseksual. Nina masih terus mengikuti Jimmy, dan hingga akhirnya Nina mencurahkan isi hati yang sesungguhnya. Sejak dulu Nina menyukai tulisan Jimmy, dan alasan kenapa Nina menjadi aktor berkat tulisan Jimmy. Namun kenyataan pahit diterima. Semangat Nina hilang ketika membaca kritikan dari Jimmy. Jimmy pun memeluk Nina dan berkata, My disappointment is in your failure to access it.
Jimmy. Jimmy mendatangi The Daily Chronicle untuk bertemu dengan David. Di sini David menyuruh Jimmy untuk mengurangi kefrontalan dalam mengkritik. David ingin perusahaannya dalam masa depan tidak menimbulkan masalah, dan ini adalah peringatan terakhir bagi Jimmy. Kita berpindah ke Nina yang sedang berlatih untuk drama selanjutnya. Nina dalam latihannya kacau karena kritikan dari Jimmy yang membuat Nina tidak fokus. Lalu Nina pergi untuk istirahat makan siang. Tiba-tiba Nina dihampiri oleh seorang pria bernama Stephen. Stephen bilang kalau dia merindukannya, namun Nina langsung menepis perkataannya dan mengatakan kembalilah ke keluargamu. Di sebuah malam, Jimmy sedang asik berpesta dengan para pria tampan. Setelah selesai ia pulang bersama Tom dengan keadaan mabuk dan Jimmy dihadang oleh polisi. Tom ketakutan, tapi Jimmy tidak. Jimmy memilih menghadapinya dengan mengajak debat polisi itu. Polisi itu pun menggertak Jimmy. Jimmy dan Tom pun kabur. Karena Jimmy sudah renta, ia tidak ada tenaga lagi untuk kabur. Tom menyuruh Jimmy untuk bangun, tapi Jimmy memiliki satu syarat. Ia malah meminta ciuman dan ia akan bangun. Saat itu juga polisi datang memergoki mereka. Mereka pun ditangkap atas ulahnya. Tapi untungnya Lambert pengacaranya berhasil membebaskan Jimmy. Keesokan hari, Jimmy bertemu dengan David. Kini Jimmy diberi waktu 1 bulan untuk bekerja di The Daily Chronicle. Setelah itu Jimmy akan dipecat. Jimmy dipecat karena kejadian semalam dan itu sudah melanggar kontrak. Hari pun berlalu. Jimmy yang sedang makan mencoba merencanakan sesuatu untuk balas dendam kepada David karena akan dipecat. Namun di sini Jimmy masih belum menemukan rencana yang sempurna karena David dikenal oleh orang dengan sosok yang baik. Pada malam harinya, Nina datang ke rumah Jimmy. Nina datang dengan keadaan sedih. Kali ini Jimmy langsung begitu empati terhadap Nina. Beda dengan sebelumnya, Nina bilang kalau ia tidak bisa fokus, padahal besok ia akan tampil. Jimmy yang selalu berkata kasar dan seenaknya, tiba-tiba ia memberi semangat kepada Nina. Dan perkataan Jimmy merubah Nina dalam 1 malam. Nina tampil dalam dramanya. Malam ini Nina tampil begitu memukau, sehingga membuat David yang menontonnya meneteskan air mata. Jimmy berada di sana melihat David nangis dan dari tatapan Jimmy memiliki arti lain. Sepertinya Jimmy memiliki sebuah rencana balas dendam. My recent warning. Hari pun berlalu dan koran The Daily Chronicle keluar. Kritikan dari Jimmy untuk terakhir kalinya sebelum ia pensiun muncul, namun isinya kini berbeda. Jimmy memuji akting dari Nina dan Nina pun ditelepon oleh Jimmy saat itu juga. Jimmy mengundang Nina untuk bertemu. Pertemuan Nina dan Jimmy pun tiba. Jimmy dengan basa-basi menawarkan sebuah peran kepada Nina, namun peran kali ini tidak diperankan dalam drama, melainkan di kehidupan nyata. Jimmy menyuruh menggoda David. Ini adalah rencana Jimmy untuk balas dendam kepada David, dan kritikan bagus kepada Nina adalah awal langkah liciknya Jimmy. Nina langsung menolak tawaran itu, tapi Jimmy punya tawaran yang diimpikan oleh Nina, yaitu kritikan bagus dari Jimmy di setiap penampilannya. Dengan kritikan bagus dari Jimmy, maka hidup Nina akan berubah dan menjadi superstar. Nina pun menerimanya. Nina pergi ke Daily Chronicle bertemu dengan David. David sangat gugup bertemu dengan Nina. Kedatangan Nina ke sini merupakan modus. Nina ingin mengganti foto yang ada di koran karena ibunya tidak suka dengan foto itu. David mengabulkannya. Nina yang ingin berterima kasih mencoba balas budi kepada David, dan David pun mengambil kesempatan itu untuk mengajak Nina pergi makan malam. Makan malam pun tiba, dan pada saat makan malam selesai, David dan Nina pergi ke kamar untuk melakukan adegan dewasa. Setelah mereka selesai, Nina pun hendak pergi. Sebelum kepergian Nina, David mengatakan dia sudah menikah dan jangan temui aku jika tidak perlu. Nina bertemu dengan Jimmy dan mengatakan kalau ia sudah tidak ingin melakukan rencana Jimmy lagi, cukup sekali saja. Namun Jimmy menolak dan menyuruh Nina melakukannya lagi malam ini. Kalau tidak, Jimmy mengancam akan membatalkan perjanjiannya. Dengan tidak memberi kritik positif lagi, Nina hanya bisa terdiam dan keluar. Tom mendengar apa yang diucapkan Jimmy. Tom memperingati Jimmy kalau itu adalah tindakan yang jahat, dan Tom menyuruh Jimmy untuk menghentikannya. Tapi Jimmy malah lebih galak dan mengatakan kalau tidak suka dengan rencananya berarti Tom menjadi musuh.
Malam hari pun tiba dan Nina pergi untuk menemui David. Di perjalanan ia bertemu dengan Stephen dan Nina tidak begitu menanggapi Stephen. Nina masuk ke tempat David dan David yang sedang menunggu mendengar ketukan pintu. Namun yang datang adalah Jimmy. Jimmy langsung mengatakan kalau perempuan yang kau tunggu tidak datang. Jimmy bilang kalau ia melihat Nina yang tidak jadi masuk dan pergi. David pun bingung. Kedatangan Jimmy ke sini untuk memeras David. Jimmy meminta pekerjaannya dikembalikan dengan kontrak yang lebih menguntungkan Jimmy. Kalau tidak menurutinya, Jimmy akan melaporkan ke pengadilan soal skandal David yang tidur bersama Nina. David tidak bisa mengelak dan menyetujuinya. Sementara itu Nina bersama Stephen. Nina membatalkan niatnya dan lebih memilih bertemu dengan Stephen. Ternyata Nina tidak bisa membohongi perasaannya dan mereka pun pergi menginap semalam tidur di studio lukis Stephen. Stephen yang pulang bertemu dengan istrinya dengan tidak merasa bersalah. Stephen mengakui perbuatan semalam tapi tidak memberitahukan siapa wanita yang tidur bersama Stephen. Istrinya pun dengan santai mengatakan untuk mengemas barang Stephen dan pergi. Ternyata istri Stephen adalah anak dari David bernama Cora. Cora mengadukan masalahnya dan mengatakan kalau ia menyesal menikah dengan Stephen. David bilang dengan yakin kalau Stephen akan kembali. Sementara itu Stephen sedang dimabuk asmara dengan Nina. Mereka kini bersama seperti layaknya pasangan suami istri. David dan Stephen pun bertemu membahas soal hubungan pernikahannya. David bertanya wanita siapa yang membuat hubungan rumah tangganya rusak. David ingin tahu soal ini karena ia khawatir kepada cucunya yang kini memiliki ibu tiri. Stephen pun menjelaskan siapa wanita ini dan mengatakan kalau wanita yang ia cintai adalah Nina. Seketika wajah David pun berubah. Raut wajah David menunjukkan rasa sedih dan kecewa. Ini bisa kita artikan kalau David jatuh cinta kepada Nina. Setelah mendengar kebenaran yang tidak bisa David terima, David menulis pesan kepada Nina sebagai orang misterius dan ternyata selama ini yang memberi bunga kepada Nina adalah David. Dalam surat tersebut, David mengungkapkan rasa kecewanya. Perasaan David begitu rumit. David mencintai Nina saat ia baru saja merasakan jatuh cinta lagi, namun fakta yang diterima kini begitu pahit. Ditambah tekanan dari Jimmy yang meminta kontrak barunya di perusahaan yang tidak bisa David tolak. Setelah itu David pergi membawa shotgun miliknya ke hutan dan terjadi. David mengakhiri hidupnya. Kabar telah menyebar, Nina menghampiri Stephen. Stephen sudah mulai sadar pada saat ngobrol terakhir kali dengan David kalau Nina memiliki sebuah hubungan. Nina di hadapan Stephen kehabisan kata dan mencoba menjelaskan, tapi Stephen sudah merasakan kecewa, memilih meninggalkan Nina. Pemakaman David pun dilaksanakan, kerabat semua hadir termasuk Jimmy. Kini The Daily Chronicle berpindah alih ke Cora. Cora berbicara dengan Jimmy, menekan Jimmy untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kini Chronicle akan berfokus memuat hal yang berhubungan akal sehat dan debat yang terukur. Dan juga Cora mengetahui kontrak yang diperbarui oleh David. Jimmy kini berada dalam pengawasan Cora. Setelah acara pemakaman selesai malam harinya, Jimmy pulang bersama Tom. Di mobil, Jimmy malah bernyanyi kegirangan. Tom menegurnya untuk menghormati David. Namun Jimmy tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun. Jimmy tidak merasa kalau David bunuh diri akibat ulahnya. Yang dipedulikan oleh Jimmy hanya pekerjaannya. Tom mendengar hal ini, dalam 4 minggu ia akan memutuskan untuk berhenti menjadi sekretaris Jimmy. Tapi sebenarnya Tom ini bukan hanya sekedar sekretaris. Jimmy sampai di rumahnya, Nina sudah menunggu dengan keadaan mabuk. Mereka masuk dan ngobrol. Nina memiliki rasa empati dan mengakui kalau kematian David ada sangkut pautnya dengan dirinya. Tapi respon Jimmy sama saja, tidak peduli dan merasa Jimmy tidak melakukan apa-apa. Jimmy melihat kondisi Nina yang mabuk berat, dia menyiapkan bak mandi untuk Nina berendam. Nina yang sedang berendam mengoceh terus saja, sampai-sampai dia bilang kalau dia akan melaporkan apa yang terjadi ke polisi dan juga ke Cora. Lalu tibalah Tom. Saat Tom melihat ke kamar mandi,
Tom melihat itu akan melapor ke polisi, namun Jimmy menahannya dan meminta permintaan terakhir kepada Tom untuk membantu menyingkirkan mayat Nina. Setelah itu Tom akan bebas untuk pergi. Nina tewas dengan cara ditenggelamkan dalam bak mandi oleh Jimmy. Stephen semalaman menunggu Nina di apartemennya membawa bunga sebagai permintaan maafnya. Datanglah Annabelle. Annabelle mengabarkan Stephen kalau Nina ditemukan tewas di pantai dengan keadaan alkohol yang sangat tinggi. Polisi menduga sementara Nina bunuh diri. Kabar ini pun tersebar di London. Cora meminta Jimmy menuliskan kabar ini. Jimmy pun mengetik sendirian, sedangkan Tom meninggalkan Jimmy. Kehidupan berlanjut seperti biasa. Keadaan berubah ketika koran terbaru telah beredar. Tulisan Jimmy meskipun positif dan memiliki rasa empati, di akhir kalimat Jimmy bilang, "Aku sangat mengaguminya," dan terlalu singkat dia merasakan kejayaan. Siapa yang tahu setan apa yang mendorong Nina malang ini ke tempat terakhirnya, atau mungkin setan yang sama yang dia gunakan untuk memanggil ketenaran dalam penampilan terakhirnya di panggung London. Tom membaca kalimat itu tersinggung dan ia langsung melapor ke Cora, menceritakan yang sebenarnya dan juga memberikan bukti surat pemerasan yang dilakukan oleh Jimmy kepada David. Tom ini memiliki hati nurani meskipun dia ada keterlibatan dalam pembunuhan, dan saat itulah hidup Jimmy langsung berubah. Kini Jimmy ditangkap atas kasus pembunuhan dan juga pemerasan. Jimmy dipenjara menulis surat wasiat untuk Tom, dan juga Jimmy melakukan kesaksian kalau ia melakukan pembunuhan itu dengan sendirian. Jadi dengan kata lain, Jimmy melindungi Tom. Dalam surat wasiat yang ia tuliskan, Jimmy memberikan seluruh kekayaannya kepada Tom. Lalu film pun tamat. Oke penonton, film yang awalnya gue kira tuh biasa-biasa aja, tapi setelah tahu lebih dalam dari cerita ini, ternyata rumit dan juga bagus. Kesombongan membuat seseorang jatuh dalam hidupnya, dan juga kesombongan itu yang membuat orang hilang akal sehat. Jadi kalau begitu, gue anggap pamit. Terima kasih.